Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Nuril Utami dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A, angkatan tahun 2024 dengan NPM 2421511111030. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah teori bilangan yang didoseni oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Kahfi, kisah para pemuda Ashabul Kahfi, dan keutamaan Quran Surat Al-Kahfi. Dan di akhir video juga, saya akan mencoba melantunkan 10 ayat pertama dalam Quran Surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Kahfi. Nah, Quran Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 110 ayat. Nah, sebab-sebab turunnya Quran Surat Al-Kahfi adalah dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan kepada dua orang, yang pertama adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Hairs, untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain sebagainya. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi merupakan orang yang berilmu, yang mengetahui tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Nah, singkat cerita, kedua orang tersebut berangkat menemui pendeta Yahudi, dan ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan sesuai dengan harapan mereka. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah mengenai 3 hal kepada Muhammad. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Tetapi sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka dia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakan kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi kepada mereka. Dan tanyakan pula kepada dirinya tentang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan ke Maghribi dan apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Nah, kemudian dua orang tersebut pulang. Mereka pulang dengan membawa informasi sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia nabi ataupun bukan. Setelah di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, Rasulullah pun menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebutkan insya Allah. Nah, kemudian dua orang itu pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tidak kunjung datang hingga 15 hari. Kaum Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sangat sedih karena wahyu yang ditunggu tidak kunjung datang sehingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun, pada malam berikutnya, Jibril pun turun dengan membawa wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi, yaitu dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26 dan seorang pengembara, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101 dan tentang ruh, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 85. Nah, jadi inilah sebab diturunkannya Quran Surat Al-Kahfi yang di dalamnya berisikan syarat hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Nah, yang kedua ada kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Nah, hal ini diceritakan dalam Quran Surat Al-Kahfi dari ayat 9-26. Nah, kisah tentang Ashabul Kahfi dapat dinukil dari kisah-kisah Al-Quran oleh Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Bashani. Diceritakan bahwa kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bermula dari sebuah negeri bernama Afasus yang dipimpin oleh seorang raja kejam dan menyembah berhala. Raja tersebut bernama Raja Dakyanus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak perintahnya untuk menyembah berhala.
hingga ada kabar bahwa ada sekumpulan pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan bahwa mereka menolak menyembah berhala karena mereka hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta, bahkan hingga jabatan untuk mereka menyembah berhala. Namun, mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan Raja Dakyanus. Dan keteguhan mereka diceritakan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 13-14. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat tinggalnya dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka tinggal di Gua Rajib yang lokasinya berada di 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Katmair yang turut mengikuti mereka. Di dalam gua, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus meminta pertolongan kepada Allah atas perlindungan dari tentara Raja Dakyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menutup penglihatan dan pendengaran kepada para pemuda tersebut, sehingga para pemuda tersebut dapat tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan, para pemuda tersebut tertidur dalam waktu 309 tahun di gua tersebut. Sebab itu, Raja Dakyanus yakin bahwa para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut di kala negeri Apasus telah dipimpin oleh raja yang soleh. Diceritakan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 12. Nah, banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita membaca Surat Al-Kahfi. Di antaranya adalah yang pertama adalah disinari cahaya, yang kedua adalah terhindar dari fitnah Dajjal, yang ketiga diampuni dosa antara 2 Jumat, yang keempat terhindar dari gangguan setan, dan banyak sekali lainnya manfaat Surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal tisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim.